Aslis YouTube Channel. Halo teman-teman Aslisa semuanya, kembali lagi di konten aktif bersama aku hostnya Richard. Nah hari ini aku bakal bahas kita sebenarnya temanya masih sama ya, mengenai iklan. Kemarin kan membahas mengenai PPL ya. Nah sekarang iklan nih, gimana sih cara membuat iklan kalian itu lebih menarik? Nah untuk membuat iklan yang menarik itu kita ini harus membuat iklan yang persuasif advertising. Sebelumnya persuasif advertising ini tuh apa sih? Ya simpelnya kalau kita misalkan lihat di KBBI, persuasi ini kan apa ya? Artinya itu mengajak, bisa membujuk atau menyuruh. Nah, jadi kalau misalkan persuasif advertising, jadi ini tuh iklan yang tujuannya itu mengajak atau membujuk. Kalau menyuruh jarang sih. Menyuruh ini jarang, cuman biasanya mengajak atau membujuk. Untuk membangun persuasive advertising bagus, kita ini harus memasukkan dua hal yang penting ke dalam iklan kita gitu. Yang pertama adalah berorientasi pada pengguna. Yang kedua adalah membangun kredibilitas. Nah, dua hal ini harus ada pada iklan kalian ya, agar bisa menjadi persuasive advertising. Nah, coba kita breakdown ya. Yang pertama, berorientasi pada pengguna. Jadi intinya yang pertama ini tuh kalian harus memikirkan ketika membuat iklan ya. Kalian harus memikirkan apa yang dibutuhkan konsumen-konsumen kalian gitu. Kalau misalkan ketika kita membuat sebuah brand atau misalkan membuat sebuah apa ya? Maksudnya membuat sebuah barang yang nantinya mau kita jual, kita kan pasti riset dulu kan. Target kita siapa aja, untuk umur berapa, untuk gender apa. Nah, itu kita udah dikelompok-kelompokkan. Nah, di iklannya ini kita harus masukin juga nih dan menyesuaikan dengan target konsumen yang kita punya gitu. Simpelnya sih gitu. Nah, ini tuh sebenarnya hal penting walaupun kelihatannya simple, tapi ini tuh penting karena nanti ujung-ujungnya kita akan pakai ini juga di iklan kita sehingga waktu konsumen lihat, wah, ini cocok banget nih dan sesuai, intinya lebih sesuai pertama dengan riset kita ya. Riset kita harus matang dan akhirnya bisa digunakan ke persuasif advertising kita gitu. Yang kedua adalah membangun kredibilitas. Nah, si membangun kredibilitas ini berhubungan juga nih dengan berorientasi pada pengguna. Karena setelah riset kita benar nih, kita udah masukin juga ke iklan. Nah, ini kita harus membangun credibility kepada konsumen-konsumen kita. Misalkan dipakai siapa selama beberapa hari. Kalau misalkan sekarang kan biasanya dipakai di IG ya, influencer pakai selama beberapa hari, biasanya sebulan sih. Biasanya sebulan dikontrak, terus mereka pakai, ternyata ada perubahan nih. Nah, itu kan membangun kredibilitas. Nah, ini penting banget nih, membangun kredibilitas dari misalkan dari iklan kita untuk penjual kita, yang akhirnya nanti orang secara nggak langsung alam bawah sadarnya berpikir, oh ini suatu barang yang bagus nih. Misalkan cat rambut gitu, ih bagus ya warnanya, keluarnya selama 30 hari dan ini tahan lama. Nah, pasti orang-orang kan mikir ini cocok banget nih buat aku nih, dan ini udah dipakai si A, misalkan udah dipakai si A dan ini juga bagus. Pas aku lihat di storynya, aku juga beli deh. Kira-kira gitu sih simpelnya untuk si persuasif advertising ini. Intinya mudah kan si advertising persuasif ini. Coba kita lihat aja deh ya, salah satu contoh persuasif advertising yang ada di luar sana. Oke, untuk contoh kita ini kita ambil dari salah satu brand shampoo ya. Ini nggak di endorse ya. Oke, ini salah satu brand shampoo Clearman dengan artisnya Cristiano Ronaldo. Persuasive advertisingnya ini udah jelas ya. Pertama, berorientasi pada pengguna. 2 kali lebih kuat, bentar nggak kebaca guys, melawan ketombe tak terkalahkan. Oke, ini 2 kali lebih kuat melawan ketombe nih. Ini secara nggak langsung kan ini udah meyakinkan konsumen-konsumen yang misalkan rambutnya gampang ketombean untuk membeli produk ini. Dengan ini bisa 2 kali loh, 2 kali lebih kuat. Nggak cuman lebih kuat aja, ini sampai 2 kali. Nah, ini cara salah satu persuasif melalui tulisan ya, melalui tulisan. Nah, terus di sini juga ada Cristiano Ronaldo yang make produknya ya. Kalau misalkan kita nonton si iklan TV-nya, ini kan dipakai terus diliatin tuh sampai pakai CGI-nya gimana lah. Pokoknya itu tekniknya mereka ya untuk membuat iklan ya. Nah, di situ membangun credibility gitu. Yang artinya, shampoo-nya dipakai sama Cristiano Ronaldo nih, berarti bagus nih. Akhirnya kan banyak yang beli kan. Akhirnya si shampoo ini tuh banyak yang beli gitu. Nah, sebenarnya si persuasive advertising ini tuh simple tapi harus sesuai juga dengan riset kalian gitu. Kalau misalkan tujuannya buat ketombe tapi nggak bisa ngilangin ketombe, ya gimana gitu.
Nah, di situ harus ngebangun credibility, ya kan? Nah, terus risetnya juga harus benar. Kalau misalkan Clearman, ya berarti cari tokohnya yang misalkan udah terkenal, terus cocok gitu buat nunjukin bahwa rambutnya kinclong, maksudnya nggak gampang ketombe, yang rambutnya bagus, yang terawat gitu. Kira-kira gitu sih. Oke, sekian aja untuk konten simple dari Aktif hari ini ya. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya di hari Rabu. Oke, jangan lupa komen. Sekali lagi ya, komen. Kalau kalian mau komen bebas. Di sini komen yang mau, misalkan kalian butuh teknik apa nih dalam memanage keuangan kah atau apa, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Jangan lupa juga klik like dan subscribe di channel Eselis ini ya. Oke, sampai ketemu di konten-konten Eselis selanjutnya. Bye bye.